Kalian pernah membeli putar pelong anakan? Setelah dipelihara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata setelah berbunyi suaranya serak. Siapa yang bisa disalahkan? Apakah Anda menganggap penjualnya sebagai penipu? Ataukah pembelinya yang kurang pengetahuan? Simak baik-baik video ini agar tidak gagal paham. Sahabat pelong mania dimanapun Anda berada, bahwa keistimewaan dari burung putar pelong adalah terletak pada suaranya, yang mana ketika suara itu bermasalah maka hilang sudah keindahan dari putar pelong itu sendiri. Sehingga kita sangat harus berhati-hati di dalam memelihara dan merawat putar pelong ini agar suaranya tetap bisa kita nikmati sebagai keindahan, yaitu panjang, bersih, tanpa serak. Kemudian kenapa ketika ada yang membeli putar pelong anakan setelah dipelihara susah payah, dirawat, dikasih makan, kemudian setelah berbunyi suaranya menjadi serak? Perlu sekali untuk kalian ketahui bahwa perkembangan suara putar pelong itu seiring dengan usia putar pelong itu sendiri, yang mana ketika usia menginjak 3 bulan, putar pelong ini akan mulai belajar bunyi, atau dalam bahasa Jawanya disebut mblekui, yang mana nanti ketika bertambah bulan sampai usia 6-7 bulan, disitulah kelihatan karakter yang sebenarnya suara dari putar pelong itu sendiri. Apakah putar pelong itu masuk dalam golongan putar pelong yang tipikalnya ngelik, melengking, atau biasa disebut dengan pelok, ataukah putar pelong itu termasuk putar pelong yang melung atau masuk kategori selindru, melung panjang. Sehingga kebanyakan dari pemula ketika membeli putar pelong terjadi kesalahan pada pemberian pakan. Seharusnya usia 0 sampai 6 bulan atau 7 bulan sampai maksimal batas suara dasarnya itu keluar, cukup diberikan makanan millet putih saja. Kenapa demikian? Karena dari kedua tipe suara putar pelong ngelik dan melung itu beda perlakuan terhadap pakan yang diberikan, sehingga ketika belum muncul karakter suara dasar yang sebenarnya, jangan diberi makanan campuran dulu. Biarkan mereka mengeluarkan suara dasarnya seperti apa. Ketika suara dasarnya ternyata selindru atau melung, kita berikan makanan yang sesuai dengan tipenya. Namun ketika suara itu ternyata dengan tipikal yang ngelik, itu kita harus hati-hati. Karena apa? Makanan yang diberikan dengan karakter makanan yang panas seperti ketan hitam, seperti beras merah, itu akan cenderung merusak pita suara. Sehingga yang terjadi setelah 4, 5, 6 bulan itu akan menjadi serak dan lama-lama akan kehilangan suaranya. Kalau sudah begitu, hancur harapan kita. Semahal apapun burung yang kita beli, ketika penanganan, perawatan, dan cara memberi pakan salah, maka tidak ada artinya. Kemudian yang jadi persoalan, ketika peternak memberikan pelayanan kepada pembeli, itu dianggap pembeli itu sudah paham, sehingga tanpa diberi penjelasan makanannya sebelum usia menginjak di atas 6 bulan atau 7 bulan jangan diberi campuran makanan. Terkadang tidak dijelaskan karena beranggapan pembeli sudah paham. Nah, pembeli sendiri karena dengan dasar pengetahuan yang sangat kurang dan merasa itu sudah paham, akhirnya tanpa bertanya membeli burung, kemudian diberi makan,
tanpa memperhitungkan usia berapa diberi makan apa, sehingga ternyata dengan tipikal ngelik di bawah usia 4 bulan sudah diberi makanan campuran dengan harapan kualitasnya bagus, ternyata justru malah menjadi malapetaka terhadap suara putar pelung itu sendiri. Bahkan masalah seperti ini masih banyak sekali menimpa para pemula. Itu terbukti dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan di grup-grup Facebook yang selalu menanyakan, mohon penjelasan, mohon pencerahan. Burung puter saya suaranya serak, bagaimana cara menanganinya? Padahal apabila burung puter pelung itu serak karena salah makan, itu sangat susah sekali untuk diobati. Bahkan saya mengatakan pengalaman tidak bisa diobati. Entah itu rahasianya apa, saya belum menemukan. Jadi apabila burung dengan tipikal ngelik mendapatkan perlakuan memberikan makanan yang salah, itu akibatnya sangat fatal. Bahkan saya sendiri sebagai peternak yang bolehlah dikatakan bukan pemula, saya sudah bertahun-tahun menggeluti dunia putar pelung, itu juga pernah terjadi kesalahan. Bahkan 2 kali kita sudah beli burung mahal, ternyata setelah kita pelihara, kita rawat dengan istimewa, kita berikan vitamin, kita berikan makanan yang berkualitas, harapan kita menjadikan burung itu menjadi burung yang handal, suaranya bagus, ternyata malah hancur, malah rusak suaranya. Itu karena juga saya ketika membeli, saya tidak tanya kepada penjual. Dan yang saya sayangkan, penjual juga tidak memberikan pengertian kepada saya bahwa saya tidak paham. Pakannya harus begini. Mungkin pembeli penjual juga beranggapan bahwa saya sudah paham karena saya peternak, dianggap begitu mungkin. Tapi ternyata saya 2 kali membeli burung yang tergolong juga tidak murah, termasuk mahal, harga jutaan. Setelah saya pelihara ternyata serak, kemudian beli lagi, harga di atas jutaan lagi, ternyata juga terulang lagi. Itulah makanya saya mengangkat tema ini agar para penggemar putar pelung, khususnya para pemula, itu berhati-hati. Jadi kesimpulannya, putar pelung serak itu tidak selamanya kesalahan dari penjual dan juga tidak selamanya kesalahan dari pembeli. Bisa jadi karena memang kedua-duanya tidak paham. Biarkan burung itu berkembang pada masanya. Nah, ketika sudah mencapai 7 bulan, sudah mencapai batas maksimal suara dasar itu keluar, baru nanti bisa diberikan tambahan-tambahan pakan. Itu pun ada ukurannya. Jadi tidak serta-merta, oh ini ngelik harus diberi pakan ini banyak, biar ini diberi beras merah beri ini. Tidak begitu. Bahkan bisa dihitung pakai jari berapa butir yang harus diberikan, karena sangat riskan sekali. Sayang kalau nanti burung kita hanya gara-gara salah pakan suaranya menjadi rusak. Demikian pengalaman mengenai burung serak pada putar pelung yang saya bagikan. Semoga burung serak tidak menimpa pada rekan-rekan semua, terutama para penghobi pemula. Salam pelung mania, semoga sukses selalu.